Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asbetida Metia Lubis dari kelas Pendidikan Agama Islam 1 semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas mengenai ketentuan bacaan gharib dalam imalah, ismam, tasil, nakil, mad atau qasar dalam Al-Quran. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gharib. Gharib merupakan isim sifat dari kata gharaba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama Qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti, maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan gharib yang akan kita kaji pada hari ini ialah imalah, ismam, tasil, nakil, mad atau qasar. Baiklah teman-teman, kita masuk pada hukum bacaan yang pertama, yaitu imalah. Dimana hukum imalah ialah condong atau miring. Dalam hukum imalah terdapat dalam Quran surah Hud ayat 41 pada lafaz majrohah ada tulisan imalah atau tanda imalah seperti tanda bulat di bawah huruf roh. Tanda fathah dimiringkan ke kasroh dan alif yang dimiringkan ke ya dibaca seperti dan huruf rohnya dibaca tipis seperti majreha, tidak majroha. Tetapi pada hukum imalah menjadi majreha, tepatnya pada Quran surah Hud ayat 41. Kemudian masuk pada hukum yang kedua, yaitu hukum ismam, di mana hukum ismam memiliki arti menggabungkan, memadukan, dan mencampurkan, atau pengertiannya yakni mencampurkan duma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Jadi bacaan ismam bisa dilihat dari lafaz Quran surah Yusuf ayat 11 yang lafaznya la ta'manna. Cara membacanya, yang pertama dibaca secara arrom, yaitu dibaca menjadi la ta'manuna. Akan tetapi harokat dhammah pada tulisan nu dibaca tidak sempurna, kemudian bisa juga dibaca secara ismam dengan cara mengidghamkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Jadi pada lafaz yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 11 tidak dibaca la ta'manna, tetapi karena ada ismam di lafaz tersebut, kemudian bacaannya berubah menjadi, dalam penyebutannya berubah menjadi la ta'mannuna, seperti itu. Kemudian masuk pada yang ketiga, yaitu tasil, yang memiliki arti lunak atau meringankan, yang berpengertian tasil merupakan membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tasil. Kemudian adapun cara membaca hukum tasil yakni bisa dilihat di dalam lafaz surah Fussilat ayat 44 yang lafaznya jamiyu. Di sini terdapat dua hamzah yang dalam bacaan tasil hamzah pertama itu dibaca jelas dan pendek, kemudian hamzah kedua dibaca samar, tidak membacanya jamiyu, tetapi
a'jamiyu. Seperti itu. A'jamiyu. Kemudian yang keempat yaitu hukum bacaan nakil, yang berarti memindah atau menggeser. Nakil berarti memindahkan harakat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Jadi dalam qiraah Imam Ashim riwayat Hafiz hanya ada satu, yaitu pada kata, atau dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yakni bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca secara nakil menjadi bi'sal ismu. Bukan bi'sal ismu, tetapi dalam bacaan nakil menjadi bi'sal ismu. Bi'salismu, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada mad atau qasar. Mad dan qasar artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Adapun konsep tentang panjang bacaan mad, yakni dapat dilihat lafaz al-qasar dibaca panjang satu alif, yakni yang berbunyi al-qasar, al-qasar, seperti itu. Kemudian bisa dilihat cara membaca mad pada lafaz lainnya. Setelah itu pada bacaan qasar, pada hukum bacaan qasar memendekkan bacaan Al-Quran yang semula dipanjangkan. Bisa dilihat pada lafaz sofru mustadin di atas, terdapat tanda lingkaran yang tertulis pada lafal yang dikosrokan, yaitu sofru mustadin, yang awalnya itu pada dinnya dipanjangkan tetapi menjadi dikasarkan, seperti sofru mustadin. Begitupun pada lafaz ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, seperti dalam tabel di atas, dengan mengkosorkan suatu lafaz yang terdapat tanda lingkaran yang tertulis pada lafaz yang dikosorkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ketentuan bacaan gharib dalam hukum bacaan imalah, ismam, tasil, nakil, mad dan qasar dalam Al-Quran. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.